Oke teman-teman, kita lanjut alur cerita layangan putus episode 2 part B. Tapi sebelum itu, buat kalian yang mau nonton film full, silahkan berlangganan Dewi TV. Buat teman-teman yang masih bokeh, teman-teman bisa lihat di bawah ini lalu kumpulkan angka atau huruf. Yuk kita mulai lanjutan nih. Kinan mengirimkan makanan ke Aris yang lagi libur, tapi ternyata Aris tidak ada di kantor nih, bahkan kata security pun Pak Aris tidak datang ke kantor. Seperti biasa Aris datang larut malam dan langsung masuk ke kamar. Kinan pun terbangun dari tidurnya. Kinan bertanya kepada Aris, "Dari mana mas?" Aris pun kaget mendengar suara Kinan. Aris kira Kinan sudah tidur. Lalu Kinan bertanya lagi, "Sudah makan mas?" Aris menjawab, "Sudah." Ngomongin makanan, "Oh ya mas, tadi pagi aku nganter makanan ke kantor kamu. Tapi katanya kantor kamu tutup, gak ada orang." Di situ gak ada orang di kantor. Kantor tutup. Aris beralasan kalau dirinya gak ke kantor karena ada meeting di luar. Dengan merasa puas dengan jawaban suaminya itu, meski perasaan janggalnya belum hilang, Kinan memilih untuk diam. Hingga pada keesokan harinya Kinan mengatakan bahwa telah ditemukan noda merah dan bau parfum wanita pada baju ni Aris. Rasa penasaran Kinan semakin menjadi-jadi setelah Aris meminta izin pergi rapat ke Bandung bersama rekan kerjanya. Kinan yang mulai menaruh rasa curiga kepada Miranda kemudian menanyakan apakah Miranda ikut. Aris pun menjawab dengan santai bahwa Miranda tidak ikut, dia akan mengurus rapat di kantor. Jawaban Aris tersebut tidak sesuai karena Kinan kemudian mendapat kabar dari pengasuh anak majikani Miranda pergi ke Bandung. Bukan lagi di luar kota, Bu. Oh ya? Lagi daripada diterpa rasa curiga, Kinan memberanikan diri menelpon Miranda. Untuk memastikannya, alur berpindah menceritakan situasi Aris yang sudah pulang dari Bandung disambut oleh Kinan. Kinan kemudian membawakan koper suaminya dan membawanya ke area laundry. Alih-alih Kinan ingin memanfaatkan momen tersebut untuk memeriksa koper suaminya, justru Kinan malah ragu dan langsung menyerahkannya kepada Mbok Atun. Keesokan harinya Mbok Atun melapor kepada Kinan bahwa dia menemukan anting di tas Aris. Lantas punya siapakah anting tersebut? Apakah benar Aris benar-benar selingkuh dari Kinan? Kinan semakin curiga terhadap suaminya. Bertepatan dengan itu Kinan bertemu Miranda di sekolah dengan mengenakan anting seperti yang ditemukan di Jakarta. Sudah tidak kuat menahan semua kejanggalan, akhirnya Kinan nekat mengikuti Miranda. Ia curiga dengan Miranda hingga mengikutinya ke hotel, namun bila Miranda tidak bersama Aris pada waktu yang sama, Aris pergi ke kamar lain untuk menemui perempuan misterius itu. Perempuan misterius yang sebelumnya ditemui di parkiran mobil disangka perempuan itu adalah selingkuhannya Aris yang diperankan oleh Anya Geraldine. Saksikan kisah mereka di episode 2, tentu hanya di channel Dan Film Alur Cerita Layangan Putus. Episode 1 berakhir dengan kesalahpahaman dan episode 2 sebagai kelanjutan ya dalam alur cerita Layangan Putus episode 1. Sebelumnya Kinan Miranda adalah selingkuhan Aris, tapi ternyata bukan. Dan hal itu akan terjawab pada episode 2. Ketegangan terjadi saat Aris memberikan kado berupa anting pada selingkuhannya itu. Aris baru sadar, jika anting yang ada di kotak perhiasan hanya ada satu buah. Di manakah anting yang satu lagi? Apakah jawaban tersebut bisa ditemukan pada sinopsis Layangan Putus episode 2?